pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online hari ini. Dan saya akan menyampaikan firman Tuhan hari ini dengan tema damai dan bahagia. Saudara, kata damai dan bahagia adalah dua kata yang sangat didambakan oleh setiap keluarga, rumah tangga, bahkan setiap pribadi kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Sebab inilah pokok, inilah puncak yang ingin kita semua rasakan dan nikmati dalam kehidupan kita. Saudara miskin, saudara kaya, kalau tidak damai dan bahagia, rasanya percuma hidup ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan online YouTube ini mau mengalami hidup damai dan bahagia. Amin. Bapak Ibu, siapa yang tidak mau hidup damai dan bahagia? Saya pastikan semua pasti ingin hidup damai dan bahagia. Dan memang dalam kehidupan ini tidak setiap waktu kita dapat berada dalam kedamaian, dalam kebahagiaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Kehilangan kemuliaan Allah, saudara. Karena semua orang sudah berbuat dosa, sehingga kehilangan kemuliaan Allah, sehingga kita bisa tidak mengalami damai dan bahagia dalam hidup ini. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, hari-hari ini dunia sedang mengalami krisis. Terlebih adanya COVID-19 yang kalau kita melihat khususnya Jakarta ini, saudara, angka grafik belum menurun. Ada peningkatan setiap hari sehingga Jakarta dinyatakan zona merah. Saudara, saya percaya, saudara, ini berarti Tuhan masih menunggu kita. Tuhan masih menantikan kita. Apakah kita hari-hari ini sungguh-sungguh akan semakin lebih percaya, beriman kepada Allah, sumber damai sejahtera dan kebahagiaan itu. Sebab itu, saudara, kita masih tetap bisa mengalami tidak bisa damai dan bahagia, karena kita juga masih mengalami pencobaan. Karena Tuhan izinkan pencobaan ini terjadi, artinya Tuhan ingin melihat apakah kita hari-hari ini semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan, sehingga melalui pencobaan, melalui segala macam masalah, persoalan yang terjadi dalam hidup kita, kita akan semakin lebih percaya, lebih bergantung, berharap, bersandar hanya kepada Tuhan, tidak mengandalkan kemampuan, kekuatan kita, kemampuan kita sendiri yang terbatas ini. Sebab itu 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi segala sesuatu yang mungkin kita rasakan hari ini, rasanya saya semakin sulit, rasanya saya semakin saya semakin ketakutan, saya semakin cemas, saya semakin khawatir. Ini Tuhan sedang melihat kita, supaya kita belajar lewat masalah, lewat persoalan, lewat keadaan, situasi yang paling sulit pun hari-hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan kita.
Kalau kita sedang mengalami hal ini, kita sedang dicobai. Pencobaan itu tidak melampaui kekuatan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Pada waktu kamu dicobai, akan memberikan kepadamu jalan keluar. Wah, dahsyat saudara. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Sebab itu kalau kita ada dalam Tuhan, saudara, saya percaya kita akan dipimpin terus. Kita tidak akan dibiarkan segala macam masalah pencobaan. Kita akan mengalami jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Nah, saya mau katakan 2000 tahun yang lalu saudara, bahwa Tuhan Yesus diutus turun ke dunia ini. Dia rela mati untuk menanggung segala dosa kita. Memang dia diutus supaya manusia diselamatkan. Itulah rencana Allah yang besar bagi dunia ini. Haleluya, haleluya. Supaya semua orang diselamatkan. Namun saudara, oleh karena dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Karena dosa dari sejak manusia pertama sampai dengan saat ini masih terus dosa. Dikatakan oleh Alkitab dalam Wahyu 22 ayat 11, bahwa dunia ini semakin jahat. Yang jahat akan terus bertambah jahat. Yang benar akan terus berbuat kebenaran. Yang kudus akan semakin kudus. Kita mau pilih yang mana saudara? Hari-hari ini kita harus semakin kudus. Supaya saudara, rencana Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan bagi kita, kita akan diselamatkan dan kita akan mengalami hidup kekal di surga dan mengalami damai dan bahagia di bumi ini. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, mari kita baca firman Tuhan hari ini dari Yesaya 48 ayat ke-18 dan 19. Yesaya 48 ayat ke-18 sampai 19. Kita akan melihat janji-janji Tuhan dalam damai dan kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, ayat 18 saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah-limpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Demikian firman Tuhan. Luar biasa saudara. Berarti Tuhan ingin supaya kita mengalami damai sejahtera dan kebahagiaan itu dalam situasi apapun yang kita hadapi. Kita akan melihat, kita akan belajar dari ayat ini. Saudara, yang pertama, Tuhan akan membuat kita mengalami damai sejahtera yang tidak pernah, seperti air sungai yang tidak pernah kering. Wah, dahsyat saudara. Dahsyat. Saudara, kita lihat dulu dari ayat 18, kata yang pertama. Situ ada kata sekiranya. Kita garis bawahi sekiranya saudara. Saudara, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah. Sekiranya di sini berarti dalam bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia dikatakan sekiranya itu kalau atau jikalau. Jadi jikalau, bisa juga engkau tidak melakukan kalau engkau tidak melakukan. Tapi jikalau engkau melakukan, jikalau di sini dikatakan engkau memperhatikan perintahku. Wah, itu dahsyat saudara. Kita perhatikan juga kata memperhatikan. Saudara, memperhatikan berarti kita harus serius. Kita harus melihat benar-benar. Kalau kita tidak memperhatikan sungguh-sungguh, kita bisa-bisa salah saudara, di dalam mengambil keputusan, dalam mengambil
satu tindakan kita bisa salah. Tapi kalau kita memperhatikan dengan serius, saudara, kata selanjutnya dikatakan perintahku. Berarti saudara, bukan sekedar hanya memperhatikan, tapi ada perintah yang harus kita lakukan. Berarti bukan sekedar memperhatikan, tapi melakukan perintahku, kata Tuhan. Wah, luar biasa, saudara. Jadi kalau kita memperhatikan, melakukan perintah-perintah Tuhan, maka Tuhan katakan kita akan mengalami damai sejahtera dan kebahagiaan. Bahkan saudara, damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah kering ini, saudara. Nah, apa perintah Tuhan yang harus kita hari-hari ini sungguh-sungguh melakukannya, saudara? Ada perintah Tuhan. Kalau kita melihat dari perjanjian lama, ada 10 perintah Tuhan. Tapi kita bersyukur, saudara, 10 perintah Allah itu digenapi di dalam Yesus Kristus Tuhan, menjadi satu perintah yang utama dan yang terutama. Ini harus kita lakukan, saudara. Kita baca perintah ini dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Perintah Tuhan Yesus demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini, saudara, ini hukum yang pertama dan yang terutama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, saudara. Kita harus mengasihi Allah terlebih dahulu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Itu perintahnya, saudara, yang pertama dan yang terutama. Dan yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ini yang hari-hari ini perintah yang harus kita laksanakan, kita lakukan. Yang kedua, saudara, hari-hari ini di zaman era Pentakosta yang ketiga ini, kita harus menyelesaikan amanat agungnya, saudara. Apa amanat agung dari Tuhan Yesus kepada kita, gerejanya, hari-hari ini? Kita baca dalam Matius 28 ayat 18 dan yang ke-19, saudara. Mari kita buka ayat ini, saudara. Matius 28 ayat yang ke-18 dan yang ke-19. Haleluya. Matius 28. Sebentar. Matius 28 ayat yang ke-18 sampai yang ke-20, ya. Tuhan Yesus katakan, ini amanat agungnya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini, saudara, amanat agung Tuhan Yesus. Kita bersyukur, saudara, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, saudara. Dan Dia katakan, dan malaikat datang ketika Dia naik ke surga. Mengapa engkau melihat Dia yang naik ke surga? Dia akan datang kembali nanti, katanya. Sebagaimana Ia naik, Dia akan datang kembali menjumpai
para murid-muridnya. Saudara nanti akan melihat Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua adalah murid-muridnya. Sebab itu hari-hari ini kita harus menjadi muridnya, saudara. Menjadi muridnya berarti kita harus belajar dari guru kita, guru agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya saudara, kalau hari-hari ini kita melakukan perintah Tuhan, pasti kita akan memenuhi janjinya. Dia akan memberikan damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah kering. Amin saudara. Haleluya. Seperti sungai yang tidak pernah kering. Kalau sungai tidak pernah kering berarti sungai itu terus mengalir. Ada aliran air hidup. Ada kehidupan dalam sungai itu. Tapi kalau sungai itu tidak mengalir, tentu sungai itu kering. Pasti sungai itu bau busuk, banyak bangkai. Sebab itu kita bersyukur saudara, ketika kita melakukan perintah-perintah Tuhan, perintah yang utama tadi, dan menyelesaikan amanat agung, saya percaya saudara, kita pasti dalam hidup ini, apapun yang terjadi hari-hari ini, kita tetap bisa mengalami damai sejahtera yang dari Tuhan, yang mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering itu saudara dalam hidup kita. Artinya kita bisa saudara, sekalipun sewaktu-waktu kita kehilangan damai sejahtera karena kita masih sebagai manusia penuh dengan segala kelemahan dan kekurangan, tapi ada Roh Kudus saudara, ada Roh Kudus yang mengingatkan kita, menguatkan kita kembali. Kita mengingat segala perintah-perintahnya dalam hidup ini, kita pasti akan mengalami lagi damai sejahtera dan kebahagiaan itu saudara. Dan janji yang kedua saudara, kita melihat dalam ayat yang ke-19 dikatakan, maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Luar biasa saudara. Ini bonus daripada janji Tuhan. Kita terus bukan saja mengalami damai sejahtera saat ini, tapi kita akan melihat generasi keturunan kita saudara. Sekalipun nanti kita sudah mendahului mereka, tapi generasi yang selanjutnya, keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Artinya dari generasi ke generasi, nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku, kata Tuhan. Berarti seluruh keluarga kita sampai generasi-generasi selanjutnya, sekalipun kita tidak bersama mereka, tapi kita akan berjumpa kembali bersama-sama dengan mereka, sebab nama mereka pun tidak ditiadakan, tidak dilenyapkan dari hadapan Tuhan. Amin Bapak Saudara. Ini satu kebahagiaan yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Saya percaya saudara, kalau kita taat, setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, maka janjinya itu pasti digenapi dalam hidup kita saudara. Dan kita terus saudara bersama dengan keluarga. Makanya hari-hari ini kita lockdown, sengaja Tuhan buat supaya kita semakin lebih dekat, lebih intim lagi bersama dengan keluarga. Terjadi keluarga yang sungguh-sungguh harmonis. Ada kepala keluarga di sana sebagai imam nabi yang terus mengajarkan kepada seluruh keluarga, anak-anak, supaya mereka tetap di hadapan Tuhan sampai nanti saudara kita semua akan dibangkitkan kembali. Kita akan berjumpa dengan Dia di awan-awan yang permai, dan kita akan terus bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Amin saudara. Nah, sebab itu ada ayat penutup saudara. Mari, sebelumnya saya akan bacakan ayat penutup ini. Mari saya mengajak saudara, di era dunia yang sedang dilanda krisis dan pandemi COVID-19 ini, kita tetap taat dan setia melakukan firman-Nya, agar
damai dan bahagia itu terus menjadi bagian dalam hidup kita terus menerus sampai generasi penerus kita, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Mari kita lihat firman Tuhan ini, saudara, dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16 dan 17. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, kalau kita masih hidup saat itu, saudara, saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita hidup memenuhi standar Tuhan, kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, kita melakukan segala perintah-perintahnya pada zaman now ini. Saya percaya, saudara, kita pasti akan berjumpa dengan semua orang-orang yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Amin. Kita akan bersama-sama selama-lamanya dengan Tuhan. Luar biasa, saudara. Sebab itu mari hari-hari ini, di saat-saat yang Tuhan ingin supaya kita sungguh-sungguh hari-hari ini, melalui rumah tangga kita terlebih dahulu, lockdown, kita akan diberi kuasa oleh Tuhan. Amin, saudara. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria. Kisah Rasul 1 ayat 8. Ini yang terakhir, ayat yang terakhir. Dikatakan apa? Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Haleluya. Kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara. Itu kuncinya kalau kita mau dipenuhi Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan pada zaman ini. Mari kita semakin banyak ada di dalam hadirat Tuhan, banyak berdoa, memuji, menyembah bersama-sama dalam keluarga kita terlebih dahulu, supaya kita menjadi saksinya dari keluarga Yerusalem, Yudea, orang-orang yang seiman dengan kita, saudara-saudara kita, dan Samaria, orang-orang yang tidak seiman dengan kita, bahkan sampai ke ujung bumi. Amin, saudara. Kita akan menjadi terang, jadi garam di tengah-tengah dunia ini. Dan pasti janji Tuhan kita akan alami. Kita akan tetap damai dan bahagia, sekalipun ada badai dan gelombang datang dalam hidup kita. Tapi kita punya sumber damai sejahtera yang membuat kita bisa damai. Kita tidak ketakutan, kita tidak khawatir, kita tidak cemas, karena ada sumber damai sejahtera, Yesus Kristus Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.